Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai masalah politik yang berkaitan dengan agama. Langsung saja Mas Adriana. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata politik dan agama. Kedua hal yang terkadang dikaitkan meskipun memiliki sifat yang berbeda. Namun, keterkaitan di antara kedua hal tersebut tidak dapat dipandang sepihak. Ada hubungan yang kompleks di antara keduanya yang harus dipahami lebih dalam lagi. Baik, politik dan agama di Indonesia memiliki hubungan yang sangat kuat. Agama sering menjadi dasar nilai dan moral dalam kehidupan politik. Namun, di sisi lain, agama sering dimanfaatkan sebagai alat politik. Ketika hal ini terjadi, kadang dapat menimbulkan konflik, polarisasi, bahkan diskriminasi antar kelompok masyarakat. Baik, terima kasih. Melalui beberapa contoh kasus berikut bisa kita lihat bagaimana isu agama bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan, bagaimana konflik bisa muncul karena perbedaan pandangan agama, dan juga apa dampaknya untuk masyarakat kita secara keseluruhan. Yang pertama adalah Ahok yang terjadi pada tahun 2016 sampai 2017. Basuki Cahayapurnama menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Pada salah satu pidatonya, ia dianggap penistaan agama Islam karena menyinggung ayat-ayat dalam Al-Quran. Karena hal inilah menjadi faktor api besar-besaran dan menjadi penyebab dari Pilkada DKI 2017. Konflik di Poso, Sulawesi Tengah, dan Ambon, Maluku dulu disebut juga sebagai konflik antara agama, yaitu antara agama Kristen dan agama Islam. Tapi setelah diteliti kembali, ternyata akar masalahnya bukan hanya semata-mata tentang agama saja, melainkan tentang perebutan kekuasaan, politik lokal, dan kepentingan ekonomi. Agama dalam hal ini menjadi semacam pemicu atau simbol, tapi masalah utamanya tetap tentang politik dan kekuasaan. Pengaruh influensi agama terhadap lembaga hukum. Beberapa tahun terakhir, muncul beberapa gerakan politik yang membawa nama agama untuk menekankan lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi. Tujuannya agar hukum mengikuti pandangan atau nilai agama tertentu. Padahal di negara demokrasi, hukum seharusnya berdiri netral dan adil untuk semua. Jika tekanan ini dibiarkan, maka independensi lembaga hukum menjadi terganggu dan hukum tidak lagi menjadi objektif. Terima kasih. Kasus Shia di Sampang, Madura. Kasus berikutnya adalah diskriminasi terhadap kelompok Shia di Sampang, Madura. Kelompok minoritas ini pernah mengalami pengusiran dan kekerasan dari kelompok mayoritas. Bahkan, kebijakan pemerintah daerah pun dianggap tidak netral karena pengaruh tekanan politik berbasis agama. Kasus ini menunjukkan bahwa ketika politik dikuasai oleh mayoritas agama, maka minoritas dapat terancam. Politik agama dalam pemilu. Dalam setiap pemilu, seringkali kita lihat isu agama yang dilakukan untuk menarik simpati pemilih. Misalnya, calon tertentu dianggap lebih Islami atau kampanye dilakukan menggunakan simbol-simbol agama. Padahal, kalau agama terus dijadikan simbol politik, masyarakat bisa terbelah dan saling curiga satu sama lain. Dari berbagai kasus tadi dapat diambil beberapa poin penting. Pertama, hubungan antara agama dan politik itu sangat berhubungan, terutama di Indonesia yang masyarakatnya itu sangat religius. Kedua, jika agama dijadikan sebagai alat politik, dampaknya bisa sangat berbahaya karena dapat menyebabkan konflik sosial dan diskriminasi antar politik maupun antar. Perlu ada keseimbangan. Politik harus memiliki nilai agama, tapi agama juga jangan dipakai untuk kepentingan kekuasaan. Dan yang paling penting, masyarakat harus tetap kritis, toleran, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu agama.